Are you ready for it? I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Halo, Assalamualaikum. perkenalkan saya Miklendiana Hasyan Saragi. Saya Luraisa Kumadi. Saya Andika Putra Permana. Saya Sabir Rizky. Ulang. Halo, Assalamualaikum. perkenalkan saya Miklendiana Hasyan Saragi. Saya Luraisa Kumadi. Saya Andika Putra Permana. Saya Sabir Rizky Atawah. Saya Muhammad Zaki. Saya Diani Nurhoironisa. Kami dari kelompok 5. 5 akan melakukan vlog sejarah. Selamat menonton. Cara mencatat, dahulu Jepang membangun jalur kereta api Pekanbaru Muaro Sijunjung yang bertujuan untuk menghubungkan bagian barat Sumatera dengan bagian timur Sumatera. Hal ini untuk mempermudah perpindahan pasukan tambahan tentara Jepang yang berasal dari Singapura. Pembangunan jalur kereta api Pekanbaru Muaro Sijunjung ini dimulai pada bulan Maret 1943. Hampir sekitar 100.000 romusa yang dilibatkan dalam proyek maut ini. Sebagian besar didatangkan dari Jawa dan sisa diambil dari penduduk sekitar serta dari Medan dan Bukit Tinggi. Ada lebih dari 5.000 orang tahanan perang asal Amerika Serikat, Australia, Belanda, Selandia Baru, dan Inggris, yang mana dilibatkan pula dalam pembangunan jalur kereta api yang selesai tepat saat Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 ini. Para pekerja sangat menderita karena selama pembangunan kereta api ini mereka mendapatkan perlakuan yang buruk daripada Jepang. Catatan sejarah menyebutkan beberapa korban yang bertahan hidup menceritakan apa yang mereka lihat dan alami selama membangun jalur kereta api Pekanbaru Muara Sijunjung ini. Pembangunan jalur kereta api sepanjang 220 km ini banyak romusa dan tawanan perang yang meninggal dikarenakan kurangnya obat-obatan yang disediakan, kelelahan dan juga penyakit tropis seperti diare, malaria, dan disentri. Nah, hingga akhirnya jumlah korban yang tewas dari tahanan perang berjumlah 2.596 orang, sedangkan dari 100.000 romusa yang hidup hanya sekitar 20.000 orang saja. Selama makan hampir 2 tahun, pada 15 Agustus 1945, jalur ini selesai dibangun. Namun, jalur ini tidak difungsikan kembali seperti tujuan semula, melainkan untuk menyelamatkan para romusa dan tawanan perang yang masih ada di camp-camp yang terdapat di pinggir rel kereta. Setelah digunakan untuk mengangkut para pekerja tersebut, jalur ini tidak difungsikan kembali sampai sekarang. Untuk mengenang para pekerja yang membangun jalur ini, maka dibangun monumen lokomotif dan tugu pahlawan kerja di Riau. Kita akan mewawancarai om yang menjaga monumen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama itu, mengapa dinamakan Tugu Pahlawan Kerja dan Monumen Kereta Api? Oh, jadi dinamakan monumen pahlawan kerja dan monumen kereta api itu dikarenakan pada zaman itu dulu di daerah sini dulu Jepang ingin waktu masa sebelum kemerdekaan ya, Jepang datang masuk ke Indonesia, ingin menguasai Indonesia. Jadi Jepang itu ingin membangun rel kereta api dari Sumatera Barat, Muara Sijunjung ke Pekanbaru. Nah, jadi karena ingin membuat rel itu tentu dibutuhkan banyak tenaga kerja. Akhirnya diajaklah para masyarakat Nusantara ini, dulu kan namanya Nusantara kan, belum Indonesia, dibawa untuk dipekerja paksakan. Kebanyakan yang dipekerjakan paksakan itu dari Jawa. Nah, jadi setelah akhirnya Jepang menyerah pada sekutu, akhirnya untuk membuat penghormatan lah dari pemerintah Indonesia untuk para pahlawan kerja ini yang telah berkorban, mengorbankan jiwa raganya, nyawanya, akhirnya untuk membuat
membangunlah tugu ini. Nah, sekarang saya akan mewawancaranya omnya lagi dengan pertanyaan berbeda. Lihat yuk. Permisi Om. Ya. Saya akan menanyakan apa tujuan dibangunnya rel kereta api ini dahulu. Jadi dulu tujuan pembangunan rel kereta api ini dulu ingin ini kan kereta apinya punya Belanda. Cuman Jepang masuk, Jepang istilahnya mengambil alih semua yang dipunyai Belanda, termasuk kereta api ini. Jadi Jepang itu ingin bangun rel itu untuk mengangkut sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat. Kan di Sumatera Barat kan banyak sumber daya seperti beras, batu bara yang dibutuhkan Jepang untuk persiapan perang. Sedangkan di Riau kan banyak yang minyak bumi. Nah, jadi itulah dibangun rel itu untuk mengangkut logistik. Nah, dibangun rel kereta api ini. Tujuan Jepang. Makasih Om. Ya. Ternyata ada pengunjung lain selain kelompok kami. Ayo kita wawancara. Permisi Tante, saya sebelumnya Andika Putra Permana. Kami dari SMA Negeri 8 ingin bertanya, mengapa dahulu disebut proyek maut? Baik, menurut sejarah yang pernah saya baca, penyebabnya mungkin dikarenakan banyak pekerja yang meninggal dunia karena kelaparan ataupun terkena penyakit seperti malaria dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih informasi yang saya. Maaf mengganggu waktunya. Udah, telah mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Putra Permana. Saya Meklin Diana Hasian Saragi. Saya Diani Nur Herunisa. Saya Muhammad Zakir. Salam, saya Sabir Fiatullah. Kami dari kelompok 5 akan melakukan vlog sejarah di taman adalah Saya Muhammad Zakir. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada pengunjung lain selain kami. Halo teman-teman. halo. Ini gimana sih? Halo. Assalamualaikum. Perkenalkan saya. Aja lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Putra Permana dari kelompok 5. Gak apa-apa. Ternyata ada pengunjung lain selain kelompok kami. Ayo kita wawancarai. Tante, permisi, ingin bertanya. Sebelumnya saya Andika Putra Permana. Halo guys. Bunganya. Pembangunan jalur kereta api Pekanbaru Muara Sijunjung ini dimulai pada bulan Maret 1440. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Permana.